Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya sudah memilih buku yang berjudul Buku Pedoman Sekolah, Rumah, dan Gereja. Setelah saya membaca buku ini, banyak pengetahuan yang baik yang saya dapatkan dan pengetahuan yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada beberapa hal penting yang dibahas di dalam buku tersebut. Yang pertama, pendidikan duniawi dan Kristen. Pada bagian ini memberikan pelajaran untuk mendidik siswa supaya lebih mengenal akan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelajaran yang pertama dan pelajaran utama di atas segala ilmu pengetahuan. Sebagai seorang guru dalam dunia pendidikan adalah merupakan tugas utama untuk mendahulukan firman Tuhan sebelum beralih ke pelajaran yang lain. Taman Eden adalah tempat tinggal manusia pertama dan juga ruang sekolahnya, di mana Taman Eden memiliki pohon yang ditanam yang menghasilkan buah pendidikan yang benar dan pohon pengetahuan yang menghasilkan buah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengetahuan duniawi banyak menghasilkan buah yang tidak baik, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 19. Untuk itu, guru dianjurkan untuk memberikan pendidikan Kristen kepada para siswa, karena itu sangat dibutuhkan dalam membina karakter anak didik. Yang kedua, sekolah rumah. Bab ini memberikan pelajaran di mana orang tua adalah sebagai guru yang bijaksana di rumah. Banyak hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendidik anak di rumah. Mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan, mengajarkan kebaikan, kesopanan, kelemah lembutan. Biasanya orang tua melatih anak mereka mempelajari hal-hal alam. Setiap rumah harus menjadi gereja yang memberikan kenyamanan kepada anak-anak, menegur anak dengan kelembutan. Ini akan mempersiapkan mental anak untuk menghadapi sekolah di luar setelah anak berusia 8 tahun. Mendidik anak di rumah adalah merupakan tugas utama seorang ibu, sebagaimana yang tertulis dalam Kerinduan Segala Zaman, yang mengatakan, Yesus tidak memperoleh pendidikan di rumah sembahyang. Ibunya lah adalah gurunya, manusia yang pertama. Dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi, ia mempelajari hal-hal semawi. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 60, alinea kedua. Yang ketiga, sekolah gereja. Dalam bab 3 dianjurkan setiap gereja sebaiknya memiliki sekolah dan memiliki guru yang semangat dalam proses belajar dan mengajar. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat dibutuhkan. Bukan saja hanya pendidikan sains dan teknologi, tetapi pengetahuan akan firman Tuhan adalah hal yang paling utama. Sekolah gereja merupakan sarana penginjilan untuk menyampaikan pekabaran akan kebenaran Tuhan secara khusus tentang hari Sabat. Sebagaimana dalam Yesaya 54 ayat 13 mengatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Sebagai murid Tuhan, sudah seharusnya mengutamakan firman Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Firman Allah adalah buku pendidikan yang paling sempurna di dunia kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Amin.